Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ini baik, alhamdulillah. Allah baik. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjutkan materinya sekarang tentang hikmah sholat. Coba kita lihat di sini ya, tentang hikmah sholat. Nah, di sini ada orang yang sedang sholat. Kemudian, nah di sini ya, perhatikan. Di sini kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang kalian harus miliki. Kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Satu, memahami hikmah ibadah sholat melalui pengalaman di rumah dan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan di sekolah. Nah, ini adalah dua kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Kemudian kita lanjut, tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini yaitu tentang hikmah sholat. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan hikmah sholat. Yang kedua, dapat menjelaskan hikmah sholat. Kemudian yang ketiga, dapat menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah. Dan yang keempat adalah dapat menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di sekolah. Jadi, nah ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ada 4 yang harus kalian miliki. Kita lanjut. Nah, coba lihat di sini. Kita lihat ini sholat, ya, tentang sholat. Kemudian pertama harus tahu dulu arti hikmah sholat. Kemudian hikmah sholat itu apa saja, ya. Kemudian yang ketiga ini ya, arti rukun sholat. Apa itu arti rukun sholat? Kemudian yang selanjutnya adalah tentang rukun sholat. Itu harus kalian miliki ini. Yang harus kalian kuasai. Ya, kita lanjut. Nah, pengertian hikmah sholat. Nah, hikmah sholat artinya manfaat ya, atau keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan ibadah sholat bagi orang yang melaksanakan sholat. Nah, di sini akan memperoleh hikmah sholat apabila sholat itu dilaksanakan dengan baik. Itu artinya. Kemudian hikmah sholat. Nah, hikmah sholat itu apa saja? Perhatikan yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya yang kedua ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat adalah hidup bersih. Dan yang kelima, nah ini ya, hidup bersih. Yang keempat, kelima adalah hidup tertib dan teratur. Kemudian yang keenam, bersikap rendah hati. Ya, artinya rendah hati itu tidak sombong. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, kemudian yang kedelapan apa? Hati menjadi tenang dan tentram. Jadi hati kita akan selalu tenang, tidak galau dan tentram. Kemudian yang kesembilan adalah membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ya, dengan sholat, jadi kita akan membina kebersamaan, kemudian persatuan dan persaudaraan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah memelihara diri dari perbuatan dosa.
Ya, sesuai dengan inti dari sholatnya ini adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah memelihara dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Ya, ini. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ya, pengertian rukun sholat. Rukun bisa juga disebut fardu. Rukun atau fardu adalah, nah ini kalian harus ingat, sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah dalam waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Jadi rukun ini harus ada, ya, tidak boleh tidak. Jadi kalau tidak ada salah satu rukunnya, maka suatu pekerjaan atau amal ibadah itu tidak akan sah. Ya, ini rukunnya. Kemudian sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan, nah ini catatan, ini sholat ya, dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi atau diakhiri dengan salam, ya. Salam itu yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maksud di sini adalah syarat-syarat sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau dilakukan pada waktu melaksanakan sholat. Dan sekali lagi, rukun sholat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, jadi wajib hukumnya, atau dilakukan pada waktu melaksanakan sholat. Jadi apabila tidak ada salah satunya, maka sholatnya tidak akan sah. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, apa saja rukun sholat itu? Rukun sholat yang pertama adalah niat. Nah, kita niat di dalam hati, ya, boleh diucapkan. Bagaimana niatnya? Misalnya salah satu sholat, niat sholat subuh misalnya ya, 2 rakaat. Usolli pada subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, boleh dibacakan, dilafalkan atau di dalam hati. Yang penting bisa didengar minimal oleh diri sendiri. Sesudah itu baru takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan, ya, sambil mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Ini berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu boleh sambil duduk, sambil berbaring, ya boleh kalau yang tidak mampu. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah ini ya, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku dengan tumanina. Nah, bagaimana ruku? Ruku itu adalah setelah itidal baru ruku. Yang bacanya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian i'tidal. Nah, i'tidal dengan tumanina. I'tidal itu adalah dilaksanakan setelah bangkit dari ruku. Bagaimana bacanya? Yaitu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah, nah ini, sujud 2 kali. Jadi sujud, ya. Bagaimana sujud? Itu bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, ini sujud, ya. Kemudian setelah sujud duduk di antara 2 sujud.
Bagaimana bacanya? Duduk di antara dua sujud, ya. Wabighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Kemudian tasahud akhir. Nah, ini tasahud akhir mulai dari ya at-tahiyatu mubarakatus dan seterusnya sampai terakhir bacaan tasawuf akhir ini, ya. Nah, sudah tasawuf akhir, ya, baru yang ini selanjutnya adalah membaca salam. Jadi salam yang pertama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian setelah itu yang terakhir tertib. Apa itu tertib? Tertib itu artinya ya mendahulukan yang mestinya harus dahulu dan mengakhirkan yang semestinya harus terakhir. Jadi berurut, ya. Kalau urutannya misalnya awal ya awal. Kalau misalnya urutannya di akhir harus di akhir. Salah satu contoh misalnya. Niat urutannya di awal. Apabila kita meletakkan niat di akhir, maka itu bukan tertib. Jadi harus berurut sesuai urutan yang telah ditentukan. Nah, ini. Kemudian, nah ini coba ya sebagai latihan ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Setelah kalian perhatikan gambar ini, coba sebutkan mana saja yang termasuk ke dalam rukun sholat dalam gambar ini. Ya, mulai dari 1 sampai 9, silakan dikerjakan ya berdasarkan gambar. Kemudian yang selanjutnya juga latihan ya. Latihannya adalah mencocokkan atau menjodohkan